Mengapa Gereja Katolik menyebut perjamuan malam terakhir di hari Kamis? Apakah benar? Mari kita bahas. Kitab suci menegaskan perjamuan terjadi sebelum hari penyaliban. Kita tahu bahwa keempat Injil sepakat bahwa perjamuan malam terakhir terjadi sebelum Yesus disalibkan. Penyaliban terjadi pada hari persiapan Sabat, jadi sebelum Sabat. Injil Markus menyatakan dengan sangat jelas, hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Markus bab 15 ayat 42. Sabat dalam tradisi Yahudi adalah hari Sabtu, maka hari persiapannya adalah hari Jumat. Artinya, Yesus wafat pada hari Jumat. Perjamuan malam terakhir terjadi pada hari sebelum peristiwa wafatnya Yesus. Hari sebelum Jumat, yaitu hari Kamis. Inilah dasar biblis yang paling sederhana dan paling kuat. Injil menunjukkan urutan waktu yang jelas. Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, menampilkan urutan peristiwa yang runtut. Pertama, Yesus makan perjamuan terakhir bersama para murid. Yang kedua, setelah itu ia pergi ke Taman Getsemani. Yang ketiga, Yesus ditangkap pada malam hari. Keempat, Yesus diadili pada malam dan pagi hari. Dan kelima, disalibkan dan wafat pada hari persiapan Sabat. Injil Lukas menulis, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Lukas 22 ayat 14. Kata ketika tiba saatnya menunjuk pada waktu yang sudah ditentukan sebelum sengsara, bukan saat penyaliban itu sendiri. Jadi secara naratif kitab suci, perjamuan mendahului peristiwa sengsara Yesus, maka ia ditempatkan pada hari sebelumnya. Tradisi biblis, peristiwa malam tetap dihubungkan dengan hari sebelumnya. Walaupun kalender Yahudi menghitung hari sejak matahari terbenam, kitab suci sendiri tidak selalu menyebut hari berdasarkan hitungan teknis kalender, melainkan berdasarkan rangkaian peristiwa utama. Contohnya, penangkapan Yesus terjadi malam hari, tetapi Injil tetap menghubungkannya dengan hari wafatnya yang menyusul. Gereja mengikuti logika kitab suci ini, yaitu mengaitkan peristiwa malam dengan hari utama yang mengikutinya secara makna, bukan semata-mata hitungan astronomis. Karena itu, perjamuan ditempatkan pada hari sebelum wafatnya Yesus. Wafat ditempatkan pada hari Jumat. Dasar teologis, Kamis sebagai hari pemberian diri, bukan hari kurban salib. Secara teologis, gereja melihat perjamuan malam terakhir sebagai hari pemberian diri Yesus secara sakramental. Pendahuluan kurban salib bukan kurban itu sendiri. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Lukas 22 ayat 19. Kata diserahkan menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi, bukan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, Kamis, hari penetapan Ekaristi dan Imamat, Jumat, hari penggenapan kurban disalib. Gereja secara sadar memisahkan kedua hari ini agar misteri iman dipahami secara utuh dan tidak tercampur. Gereja setia pada kesaksian apostolik. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menulis, pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bab 11 ayat 23. Ungkapan malam waktu ia diserahkan menunjukkan malam itu belum hari wafatnya Yesus. Itu adalah malam sebelum sengsara memuncak. Gereja menerima kesaksian apostolik ini apa adanya dan penempatan perjamuan pada hari yang mendahului wafat Kristus. Jadi kesimpulannya, Gereja Katolik menyebut perjamuan malam terakhir sebagai peristiwa hari Kamis karena kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yesus wafat pada hari Jumat, yaitu hari persiapan Sabat Yahudi, hari Sabtu. Perjamuan terjadi sebelum hari wafatnya Yesus, maka secara logis pada hari Kamis. Secara teologis, perjamuan adalah pendahuluan sakramental, bukan kurban salib. Gereja setia pada urutan peristiwa sebagaimana disaksikan oleh para rasul. Kamis Putih bukan sekedar nama hari, melainkan penegasan iman bahwa kasih Kristus mendahului penderitaannya. Inilah penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Salve dan Tuhan memberkati.